Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku di ladang hari ini telah selesai. Seandainya aku memiliki seorang anak, pasti aku tidak akan selain. Ternyata raksasa mendengar perkataan Mbok Sirni. Suatu hari, Mbok Sirni didapati oleh seorang raksasa. Raksasa memberikannya sebuah tawaran yang menarik. Wahai anak kecil, kalau kau seorang anak, maka akan memberikan kau seorang anak. Apa? Apakah itu benar, Tuan Raksasa? Tentu saja, tetapi dengan suatu syarat. Kau harus memberikan anak itu kepadaku setelah usia 15 tahun. Mbok Sirni pun langsung menerima tawaran raksasa tanpa terlalu memedulikan persyaratannya, sebab akan dikaruniai seorang anak. Baiklah, Tuan. Saya setuju dengan persyaratan Tuan. Baiklah, rawatlah biji timun ini di ladangmu hingga ia tumbuh besar. Mbok Sirni merawat semua biji mentimun tersebut di ladangnya dengan sebuah harapan. Dua minggu setelahnya, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Akan kubelah buahnya dengan hati-hati. Ternyata isi buah tersebut adalah seorang bayi yang cantik. Mbok Sirni pun terkejut sekaligus kegirangan karena akhirnya ia memiliki seorang anak. Wah, cantik sekali kau, Nak. Mulai sekarang, Bunda akan memanggilmu Timun Mas, karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Emas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Ia menjadi bunga kembang desa dan menjadi incaran banyak pemuda. Ya, saya mau mencarikan bakat dulu ya. Cantiknya. Baiklah, tapi kamu jangan ngomong terlalu malam ya, nanti kamu tersesat. Baiklah, Bunda. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai anak kecil, aku datang tentang itu 15 tahun. Cepat serahkan anak itu. Sekarang selamat ingin makan sama anak. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya.
Begini tuanku, saya punya saran untuk Anda. Bagaimana jika 2 tahun kemudian Anda datang kembali? Saya yakin bila anak itu semakin dewasa, semakin enak untuk disantap. Baiklah, bagus itu saranku. Baiklah, aku akan datang 2 tahun lagi untuk tagih itu. Hari berganti hari. Mbok Sirni semakin sayang pada timun emas. Namun setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Ini sudah larut malam. Kenapa Bunda belum tidur? Dan kenapa Bunda tampak begitu sedih? Apakah Bunda memiliki banyak masalah? Tidak, Nak. Bunda tidak memiliki masalah. Kita sebaiknya tidur. Besok kita harus tidur dari ladang. Baiklah, Bunda. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui pertapa di Gunung Kidul. Pagi harinya, ia langsung pergi ke sana. Di rumah, Bunda akan pergi ke Gunung Kidul karena ada keperluan. Jika kamu lapar, Bunda sudah menyiapkan nasi dan ikan goreng di dapur. Kamu jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Bunda, bolehkah saya ikut? Maaf anakku, kamu tidak bisa ikut. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Bunda. Di jalan menuju Gunung Kidul, Mbok Sirni bertemu dengan pemudi yang sedang beristirahat. Ia mendekati pemudi tersebut dan menanyakan tentang pertapa di Gunung Kidul. Wahai Kisana, saya ingin bertanya. Ya Mbok, ada yang mau saya bantu? Saya hendak bertanya mengenai pertapa di Gunung Kidul. Apakah kamu tahu sesuatu tentang dirinya? Mbok ingin bertapa dengan pertapa. Belum sekali Mbok bertanya. Saya adalah salah seorang dari murid pertapa Gunung Kidul. Jika Mbok ingin bertemu dengan pertapa, akan memakan banyak sekali waktu. Karena pertapa tidak suka bertemu sembarang-barang. Saya bersaran kepada Mbok, jika di perjalanan menuju Gunung Kidul terdapat banyak tantangan, kita lanjutkan saja perjalanan Mbok. Pertapa itu ada di sebuah gua di dekat sebuah pohon. Baiklah Nak, aku akan mengikuti saranmu. Terima kasih banyak. Saat di perjalanan menuju Gunung Kidul, Mbok Sirni banyak mengalami gangguan. Tetapi ia tetap melanjutkan perjalanannya agar cepat sampai dan mengikuti saran dari pemudi tadi. Sesampainya di Gunung Kidul, Mbok Sirni langsung menemui sang pertapa di dalam gua. Ada perlu apa engkau menemui aku? Semalam saya bermimpi untuk pertapa di Gunung Kidul dengan maksud untuk menyelamatkan anakku yang dikejar oleh si raksasa. Baiklah, kalau begitu, kuberikan engkau 4 bingkisan ini. Gunakanlah bingkisan itu saat anakmu menghadapi raksasa. Baiklah, terima kasih pertapa.
Anakku, Bunda sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini bungkusan Bunda berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan dengan petaka itu. Sebelum itu, berdoalah kepada Sang Pencipta agar diberi perlindungan darinya. Baiklah Bunda, saya akan berusaha mengikuti saran Bunda. Bu, Pagi harinya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. wahai penari kecil, aku datang untuk lagi cucuku. Cepat serahkan anak itu, kalau saya ingin memakan sang anak. Anakku, cepat lari lewat pintu belakang rumah kita. Baiklah Bunda. Raksasa pun mengejarnya. Mas terima akan bungkusannya. Maka ia melemparkan jarum dari bungkusan tersebut. Jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu. Raksasa pun mau kesakitan dengan keras. Namun itu belum cukup. Lalu Timun Emas berlari hingga menemukan sungai. Dia berenang sampai ke ujung dan melemparkan garam ke sungai. Tiba-tiba ada ombak yang sangat besar menerjang raksasa saat dia sedang berenang mengejar Timun Emas. Raksasa berteriak karena kerasnya ombak, tetapi dia masih berhasil untuk melewatinya. Timun Emas pun sangat cemas. Dia sudah sangat lelah berlari. Dia pun menangis dan melemparkan bungkusan terakhir yang berupa terasi. Terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lumpur panas yang menghisap raksasa ke dalam lumpur tersebut. Raksasa mengaum kepanasan dan akhirnya lenyap ditelan oleh lumpur. Timun Emas menangis sambil berlari pulang ke rumahnya dan ia menemui ibunya yang sedang duduk sambil menangis. Embok Sirni berlari ke arah Timun Emas dan memeluknya dengan erat. Bunda, aku berhasil melewati raksasa itu. Anakku, kamu selamat. Embok Sirni sangat bahagia karena anaknya berhasil pulang dengan selamat dan mengalahkan sang raksasa. Embok Sirni dan Timun Emas pun hidup bahagia selamanya. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Cerita rakyat Timun Emas mengajarkan tentang keberanian dan ketekunan dalam menghadapi tantangan, seperti yang ditunjukkan oleh Timun Emas saat melawan raksasa dengan bantuan benda-benda ajaib dari seorang pertapa. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam membuat janji, sebagaimana Mbok Sirni yang harus menepati janji menyerahkan anaknya pada raksasa, serta pentingnya rasa syukur atas apa yang dimiliki. Selain itu, cerita ini menekankan bahwa doa dan bantuan orang lain bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi masalah dalam hidup. Sekian dari kami, terima kasih. Ya sebentar ya, stay dulu sebentar. Boleh mau foto bareng dengan wali kelasnya, sembari dicabut nanti sama mic-nya ya.